Jadi ya saya ini dulu. Laptop
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon penamaannya ya, nama kelas, underscore nama. Ruang kelas, kelas mana biar saya bisa mudah mengidentifikasinya. Ya, B4 Zulfia Hasan. Yuk diikuti yang lain. Ya, B4 Oviantika Monikana sudah dirubah. Mukaromah belum. Ya, C4 Muhammad Yunus. Karimah binti Khairul Hadi belum. Ya, B4 wal ulama syita. Yuk ikuti yang lain. Ilma Tanjihan dan Inata B4. Kamilia, Isi Karimah binti Khairul Hadi belum. Ya, Isi Karimah. Oke. Masih 18 partisipan.
Kemudian yang presentasi bisa saya jadikan co-host. Yang presentasi atas nama siapa? Oke, yang baru masuk langsung penamaan dirubah ya. Mana sana? Bilang ibunya terus mana yang dijadikan film? Iya, makanya ganti. Nomor berapa kita? Tiga. Tiga. Ini kok banyak orang di sini? Saya ingatkan kembali untuk presensi, segera ditulis di kolom chat. Ngantuk, ngantuk, Ripati ngantuk. Masih lebih. Nah, atas nama kelompok 3, Bu. Mohon maaf Ibu, Ya, yang dijadikan C-host atas nama kelompok 3 Bu. iya namanya siapa? Kelompok 3 Ibu nama itu. Oh, namanya kelompok 3. Tak golek dhisik. Sudah? Untuk yang baru masuk, tolong penamaannya ya. Nama kelas. Sabrina Majid, Iza Tufaila, Ilma Sahida, Denoval, Silaturahim, Ador Auna, Feni Kurnia. Silakan kelompok 3 share screen-nya.
Silakan mulai diskusi. Dimulai saja kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa awal dulu ya, dipimpin doa majelis dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, langsung saja. Udah. Kami di sini akan membahas tentang solution focus grief counseling. Tapi kita lebih tepatnya akan membahas tentang langkah-langkah dan permasalahan apa saja yang harus menggunakan solution focus grief counseling ini. Yang pertama yaitu langkah pendekatan SF yang akan dijelaskan oleh saudari Ulai Trilinda. Langkah-langkah pendekatan Solution Focus Grief Counseling atau SFBC. Menurut Seligman dalam Mulawarman 2014, langkah-langkah SFBC yaitu 1. Establishing relationship atau membangun hubungan baik. 2. Membangun hubungan baik. Itu membangun hubungan baik antara konselor dengan konseli untuk berkolaborasi dengan menggunakan topik netral sehingga bisa membangun kemungkinan dan kekuatan konseli untuk membangun solusi. Yang kedua, identifying a solvable complaint atau mengidentifikasi permasalahan yang bisa ditemukan solusinya. Memberikan pertanyaan kepada konseli sehingga mengetahui penyebab konsep dari akademiknya menjadi negatif. Mengetahui latar belakang konseli sehingga bisa memberikan kemungkinan yang bisa digunakan sebagai solusi untuk merubah konsep diri akademiknya menjadi positif. Yang ketiga, establishing goal, menetapkan tujuan, yaitu memberikan pertanyaan keajaiban kepada konseli.
Mohon maaf, bisa saya selingi sebentar? Iya, Bu. Ya, agar diskusi kita ini saling atau mudah dipahami, maka setiap slide-nya perlu kita diskusikan. Florkan kepada semuanya. Oh, ini masih lanjut ya. Jadi ada tahapan, menurut Seligman ini ada 5 ya, jelaskan. Kemudian tiap tahapnya coba realisasikan pada kenyataan keseharian sebagai konselor kepada konseli. Bagaimana yang dimaksud dengan membangun hubungan baik? Bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan yang bisa ditemukan solusinya? Bagaimana menetapkan tujuan? Ini tahap 1, 2, dan 3 ini tolong diperjelas lagi, bisa didiskusikan dari anggota selain presentasi, selain kelompok presentasi. Agar step by step-nya mudah dipahami. Ya, silakan dilanjutkan dulu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Silaturahmi. Ya, silakan dilanjutkan dulu. Baik, yang selanjutnya yaitu nomor 4, yaitu designing and implementing intervention, yaitu merancang dan menetapkan intervensi. Tahap ini konseli diberikan intervensi untuk meningkatkan konsep diri akademiknya, seperti dengan pengecualian situasi, apa yang bisa membuat dia bisa menemukan solusi agar meningkatnya konsep diri akademiknya dan dijadikan tugas untuk konseli. Memberikan intervensi untuk pengecualian situasi, apa yang bisa membuat dia bisa menemukan solusi agar meningkatkan tugas untuk konseli. Untuk yang selanjutnya, ini yang terakhir, yaitu termination, evaluation, and follow up, yaitu pengakhiran, evaluasi, dan tindak lanjut. Pada tahapan ini, konselor memberikan pertanyaan berskala untuk mengetahui peningkatan konsep diri akademik siswa pada saat sebelum dan setelah konseling. Melakukan perjanjian konseling kembali jika tujuan peningkatan konsep diri tersebut masih dirasa perlu. Keluar satu nih. Aku nggak keluar kalau dimasuk apa ini? Ya, aku nggak kuat kalau dibuat itu. Keluar ya? Iya, Bu. Bentar, ini ada kendala jaringan. Oh iya, nanti misalkan ini habis, nanti saya buatkan lagi, karena Zoom-nya bukan premium. Baik, Bu. Ya, silakan untuk kelompok yang lain ada yang menanyakan pada slide ini. Penjelasan tahap demi tahapnya sudah diuraikan sama kelompok presentasi. Silakan bagi yang mau menanyakan atau memberikan kejelasan.
Mohon maaf Bu, kelompok 3 sudah masuk. Oh, belum. Belum jadi koosnya Bu. Oh, iya, ya. Kelompok 3 ya. Ya, silakan. Baik, untuk slide yang tadi apa ada yang kurang jelas atau kita lanjutkan? Lanjut dulu. Oke. Oke, lanjutkan aja. Baik, selanjutnya adalah Masalah apa yang akan dibantu menggunakan SFDC? Baik, pada poin ini akan dijelaskan oleh Saudari Fitria. Baik. Pada pendekatan solution focus brief counseling ini berfokus pada pencarian solusi untuk mengatasi masalah dan melakukan suatu perubahan untuk bisa menjadi pribadi yang berkembang. Sama halnya konsep dari Sazer dalam Sobi dan Cavallaro menyampaikan bahwa klien memiliki kemampuan yang diperlukan dan sumber daya untuk berubah. Dan konseling yang paling aktif ketika membangun solusi yang unik untuk klien. konsep diri akademik pada siswa kali ini sudah mulai kurang positifnya. Karena kurangnya percaya diri, penerimaan diri, penghargaan pada dirinya, hingga lingkungan yang tidak efektif bagi pembelajaran dirinya. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan membuat siswa tidak bisa meraih hasil belajar yang maksimal. Dengan demikian, permasalahan konsep diri. Baik, jadi untuk meningkatkan konsep diri akademik siswa yang rendah, maka perlunya ada treatment yang tepat sehingga efektif bagi siswa yang dimana sesuai dengan setting sekolah. Jadi untuk meningkatkan konsep diri akademik siswa yang rendah, maka perlunya adanya treatment, yaitu treatment SFBC ini
sehingga efektif bagi siswa yang dimana sesuai dengan setting sekolah. Karena konsep diri ini merupakan salah satu tugas perkembangan yang harus diselesaikan oleh siswa dalam masa belajarnya. Pendekatan yang bisa digunakan dalam setting sekolah dan dalam waktu yang singkat yaitu menggunakan solution focus brief counseling ini. Tepat dilakukan di sekolah karena pendekatan ini berorientasi pada solusi sehingga waktu yang digunakan untuk meningkatkan konsep diri akademik bisa lebih singkat. Sekolah juga membutuhkan waktu yang singkat agar siswa bisa segera menyesuaikan dengan kurikulum dan konselor tidak memiliki waktu yang banyak untuk bertemu dengan konseli. Namun pendekatan ini, konselor akan berkolaborasi dengan konseli dan stakeholder untuk mengontrol perubahan-perubahan yang berkesinambungan dari suatu perlakuan yang berbeda. Jadi suatu perlakuan yang berbeda yang sebagai solusi untuk meningkatkan konsep diri akademik siswa. Dengan demikian, konseli bisa secara cepat dan terkontrol untuk meningkatkan konsep diri akademik. Pesawat mau berangkat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ini ada yang perlu didiskusikan, silakan. Baik, izin bertanya. Iya, silakan. Sebutkan nama yang Izin bertanya. Saya Muhammad Yunus Firmansyah dari kelas C4. Baik, dari apa yang telah disampaikan dari kelompok 3 terkait SFBC. Nah, pertanyaannya, bagaimana solusi kepada sebuah sekolah yang mana kita telah melalui 2 tahun ini, yaitu dengan pelajaran daring atau tidak langsung bertatap muka, tapi melalui virtual. Nah, itu sangat berpengaruh bagi para siswa-siswi, entah itu dari TK sampai di kalangan mahasiswa bahkan. Nah, sehingga kebanyakan dari mereka itu sudah mulai bosan dan untuk pembinaan karakter mereka telah menurun karena mereka tidak bertatap muka selama 2 tahun ini. Nah, bagaimana solusi untuk mengembalikan kebiasaan-kebiasaan yang telah dibentuk sebelumnya itu? Karena pada hakikatnya setiap sekolah itu kan pasti menginginkan yang terbaik tuh bagi siswa-siswanya. Sedangkan kita sekarang sudah mulai new normal atau mulai normal kembali itu kan, sehingga sebagian kampus bahkan kita pun sekarang masih virtual gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita lihat masih kurang efektif gitu kan pembelajaran secara virtual seperti ini. Mungkin ada sebagian yang memang